Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber semua dimanapun saja Anda berada. Bahagia sekali hari ini kami dari tim Koja Koja dan Koja Koja TV berada di Wakatobi. Nah, di sini tentunya kami sudah tiba tadi sekitar siang, sudah hampir jam 2. Kemudian kita sempat keliling ke Benteng Lia dan saya bersama dengan Ibu Wakil Bupati Wakatobi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Saya sangat senang sekali. Kami dijamu oleh Ibu. Saya sudah rasakan itu ikannya itu, Bu. Masya Allah. Itu ikannya dibuat sendiri sama Ibu ya? Iya, pameti, wale pameti namanya. Wow, ikan itu menu favorit keluarga Wasungke. Yes. Saya termasuk beruntung, kami dan tim makan itu dan teman-teman harus coba itu. Baik, Bu. Kita mulai koja-koja pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, Bu, sudah bersedia berada di koja-koja dan saya sangat bahagia. Ya, ketika kita mendengar Wakatobi, ya, baik di Indonesia maupun di dunia sudah tahu bahwa di Wakatobi itu pantainya bagus, bawah lautnya bagus, dan ternyata ada yang menurut saya sangat indah juga. Ternyata kebudayaannya juga itu luar biasa beragamnya. Bisa dijelaskan ini, Bu? Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wakatobi tentu siapa yang tidak kenal ya. Orang mengenal Wakatobi yang lahir atau mekar dari ayah kandungnya Kabupaten Buton. Sorry. Ya, sorry ya, ada iklan lewat. Mohon maaf, saya mau di pesawat dulu. Baik. Ya. Wakatobi yang sudah mendunia tentu tidak ada yang tidak kenal Wakatobi. Yes. Hari ini Wakatobi masuk dalam 10 top destinasi pariwisata nasional. Kemudian konon kabarnya kami masuk dalam 6 prioritas unggulan. Yes. Dan berharap Wakatobi betul-betul menjadi primadona, tidak berharap menjadi anak emas di Sulawesi Tenggara, tapi tentu saja Wakatobi berharap bisa menjadi kebanggaan bagi saudaranya yang lain, utamanya bagi orang tuanya di Sulawesi Tenggara. Wow. Kalau kita berbicara pariwisata, tentu saja sektor pariwisata ini harus dikawinkan dengan budaya, ya. Itu sudah sinkronisasinya di situ. Kalau kita bicara sinkronisasi, harmonisasinya di situ bisa terjalin. Dan pariwisata bisa dijual dengan potensi budayanya. Wakatobi dengan kekayaan bahari atau bawah lautnya. Kita tahu di sini lautnya yang begitu eksotik, indah dan semua orang mengagumi. Tidak ada yang tidak mengagumi. Saya pun yang boleh dikata tidak tahu berenang, tapi bisa tenggelam. Begitu melihat pemandangan bawah laut Wakatobi, pertama kali menyelam, saya tidak sadar bahwa turun ke bawah itu kita tidak boleh bicara, tidak boleh menyapa, dan tidak boleh kaget. Turun ke bawah begitu melihat alam bawah laut Wakatobi, saya tidak sadar berkata Allahu Akbar. Dan akhirnya saya ketelan air. Ya. Ya Allah Rabbi. Jadi kita tahu bahwa di tanah Wakatobi ini, atau kita boleh bilang tanah Motobarakati ini, yang mana kita mewarisi budaya Butuni, kita diwarisi banyak hal di sektor budaya kita di Kabupaten Wakatobi. Dari 4 pulau, Wangi-Wangi, Kalidupa, Tomia, dan Binongko, kalau kita bicara
seni tarinya aja, warisan budaya, ya. Dari masing-masing pulau ini punya jenis-jenis tarian yang khas. Kemarin untuk Pulau Wangi-Wangi kita mengangkat Kansodaa yang menjadi unggulan budaya untuk pertunjukan, ya. Kemudian ada Posepa Adilia, ya. Lalu kemudian kalau kita ke Pulau Kaledupa, di Pulau Kaledupa itu ada tari Lariangi yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Kemudian di Tomia ada tari Sajomane, ada beberapa benteng. Kalau kita berbicara benteng, kita punya banyak benteng di Wakatobi. Kemudian kita bergeser ke Binonggo, ada tari Balumpa. Jadi 4 pulau ini memiliki nilai eksotika seni yang beragam, ya. Itu baru bicara 4 pulau atau baru berbicara Wakatobi. Nah, bagaimana kalau kita berbicara tentang Kepton, yang mana Wakatobi masuk di situ? Betapa indahnya kalau ini bisa kita rangkaikan, ya. Kolaborasi pariwisata dan budaya di Kepulauan Buton. Yes, Ibu, saya terus terang baru pertama kali menginjakkan kaki di tanah Wakatobi ini, dan saya sangat bahagia bisa melihat peradaban Kesultanan Buton di sini, dan masih terjaga dengan rapi, masih indah, dan kita bisa menikmatinya tadi sore. Dan kita sempat foto-foto, Ibu, indah sekali di Lia itu. Ternyata dapat masih Kamboja tua. Yes. Keren asli, dan memang itu menjadi destinasi pariwisata juga, ya. Keren. Nah, Ibu, saya dengar setelah pertemuan dengan Mas Menteri. Oh iya, Mas Andi. Tolong diceritakan, Bu. Kita mau dengar itu, Bu. Oh iya. Jadi bulan berapa itu, ya? Beberapa bulan yang lalu lah, sebelum pelantikan, kami diundang. Kebetulan saya mewakili Pak Bupati waktu itu hadir di Kementerian Pariwisata bersama seluruh kepala daerah atau yang mewakili sejazirah Sulawesi Tenggara. Saya menyimpulkan waktu itu bahwa Pak Menteri Pariwisata atau Mas Menteri Sandi Uno sengaja mengumpulkan seluruh kepala daerah di Kementerian Pariwisata untuk berbicara bagaimana sih maunya Sulawesi Tenggara, atau bagaimana kemasan pariwisata di Sulawesi Tenggara. Kalau kita bisa menangkap maksud dari Pak Menteri itu, ya. Karena kita semua disuruh bicara tentang karakteristik dan potensi daerah kita masing-masing. Pada saat duduk bersama itu, ada beberapa hal yang aneh menurut saya. Kebetulan saya menjadi pembicara yang terakhir. Kenapa saya bilang aneh? Karena saya merasa saudara-saudara kami yang lain itu masih melihat bahwa Wakatobi itu tidak penting. Padahal betapa pentingnya Wakatobi untuk saudaranya yang lain di Sulawesi Tenggara. Kenapa? Pemerintah pusat itu menengok kita, melirik kita karena ada Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Harusnya itu yang saya bilang tadi, Wakatobi harus menjadi kebanggaan buat semua. Artinya sesama saudara kita harus saling merangkul, ya. Kalau kita bicara pariwisata atau kita bicara Wakatobi atau bicara pariwisata secara keseluruhan di Sulawesi Tenggara, maka harus kita ciptakan sinergitas antar daerah, sinergitas sektor pariwisata di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Kemarin pada saat beberapa tamu dari DPRD Kota Bau-Bau berkunjung ke Wakatobi, kebetulan saya yang menerima mereka. Saya menyampaikan bahwa kenapa kita tidak menjalin sinergitas, ya? Mari kita kumpul bersama, apakah kepala daerah ataukah kadis pariwisata kita, kumpulkan mereka dan mari berbicara pariwisata di
Cape Town. Ya. Mari kita bangun konektivitasnya dan mari kita buka aksesnya. Sehingga klaster pariwisata di Kepulauan Buton ini bisa terkoneksi gitu ya. Mungkin kita pakai akses dari Bau-Bau, kemudian ke Buton, lalu ke Wakatobi, mungkin juga bisa dikonekkan dengan Busel dan Buteng. Itu pada saat Ibu waktunya Ibu, gilirannya Ibu menyampaikan ke Mas Menteri, apa yang disampaikan, Bu? Rupanya saya setelah teman-teman dari kabupaten kota menyampaikan, saya melihat bahwa semua berbicara buru-buru. Terus saya ditulis bahwa Ibu cuma dapat waktu 2 menit untuk berbicara kepada Pak Menteri. Saya bilang kalau kita mau bicara pariwisata dengan waktu 2 menit itu tidak akan mungkin kelar. Sehari semalam pun nggak cukup ya. Yes. Mesti 7 hari 7 malam barangkali. Kalau kita mau betul-betul serius mengangkat sektor pariwisata kita. Terus Wakatobi, dan waktu itu ya di hadapan Pak Menteri saya bilang kalau 2 menit saja saya tidak bisa berbicara tentang Wakatobi, saya bilang gitu. Kebetulan lalu kami pernah ngopi bareng beliau waktu beliau belum menjadi Menteri Pariwisata. Beliau ke Kendari dan adik-adik dari komunitas mengajak saya, ayo Bu Wakil kita ngopi bareng Pak Sandi Uno waktu itu. Saya, oh ya oke. Nah waktu itu beliau minta diundang. Jadi waktu kami bertemu dengan Mas Menteri, saya bilang, Mas Menteri kalau 2 menit saya nggak bisa bicara apa-apa tentang Wakatobi. Apa yang Ibu mau? Saya mau Pak Menteri ke Wakatobi. Yes, di situ gold. Terjadilah tawar-menawar bahwa beliau mau ke Wakatobi dan pernah diajak oleh Ibu Susi, tapi belum. Saya bilang dari 10 destinasi pariwisata tinggal Wakatobi yang belum dicolek nih oleh siapapun. Saya bilang gitu. Saya tunggu di Wakatobi dan saya akan temani Pak Menteri naik motor. Wes, motor Ibu bisa bawa motor ya? Bisa. Wes, saya lihat di Instagramnya Bu. Masya Allah keren Ibu. Wow, jadi ternyata Mas Menteri akan ke Wakatobi dan Insya Allah. Wow, beliau adalah Menteri Pariwisata kita. Kita juga berharap Pak Presiden bisa ke Wakatobi. Yes. Kemarin ada agenda GTRA dan saya berharap betul dan Pak Bupati tentunya dan seluruh masyarakat di Kabupaten Wakatobi berharap memiliki harapan yang sangat besar ya, kehadiran Pak Presiden kita Pak Joko Widodo bersama Pak Menteri Pariwisata dan juga menteri-menteri lainnya. Yes. Nah benar Bu, saya bangga bisa dengar ini Bu. Terima kasih banyak informasinya. Nah ada ide tadi sebelum kita koja-koja di pendoponya Ibu Wakil ini. Sebelumnya kita berada di di kantornya beliau tadi sore. Di situ ada ide bahwa akan ada istilahnya kolaborasi. Ketika potensi pariwisata dari cakupan Cape Town ini bisa berkolaborasi. Nah ide ini saya pikir luar biasa Bu. Ini akan bisa menjadikan sesuatu kayak dulu masa dulu jalur rempah itu sudah terjalin dengan bagus dan bisa dijelaskan ini Bu. Iya. Jadi kalau kita bicara pariwisata, ya kita nggak bicara yang lain nih, bicara pariwisata. Tentu yang dibutuhkan satu konektivitas, ya. Tanpa konektivitas nggak ada gunanya kita bicara pariwisata. Hari ini Wakatobi masuk dalam 10 top destinasi pariwisata. Tapi aksesibilitasnya belum full terbangun. Itu yang kami minta dari pemerintah pusat kemarin. Jika memang Wakatobi menjadi prioritas, maka tentunya kami butuh dukungan full dari pemerintah pusat. Khususnya membuka akses Wakatobi dengan 10 top destinasi pariwisata yang lainnya bisa terkonek salah satunya aja. Katakan Bali ya. Wakatobi Bali bisa terkonek dengan aksesnya langsung. Atau kita minta misalnya untuk kawasan timur ini jalur rempah-rempah ini dibuka lagi ya. Dibuka dalam arti kata tagline-nya membuka jalur rempah. Tetapi untuk merangsang sektor pariwisata di timur Indonesia lewat akses-akses rempah-rempah. Jadi
sebenarnya itu hanya sebuah tagline, karena dulu kan kita tahu Indonesia Timur ini adalah jalur yang dipakai oleh VOC dan lain-lain yang tertarik dengan potensi Indonesia pada waktu itu yang kaya dengan khususnya di Timur Indonesia. Saya bilang kenapa sih bintang dari Timur Indonesia itu tidak bisa bersinar kembali gitu kan, lewat jalur rempah-rempah yang barangkali kita terobos, ya, mengkonekkan atau membuka akses di Timur Indonesia lewat jalur rempah-rempah. Katakan kita bisa konekkan pariwisatanya, tentu akan terbuka akses darat, udara, dan lain-lain. Perdagangan antar pulau, kemudian seni dan budaya kita yang begitu kaya, kemudian pariwisata kita. Di masa pandemi ini, jika akses itu tidak dibuka, berkarya di masa pandemi, bekerja di masa pandemi. Saya dalam beberapa hari ini akan menghadiri satu event di Lampung Selatan. Kenapa saya tertarik ke sana? Karena saya berpikir bahwa kenapa mereka berani membuka akses mereka di masa pandemi ini kan? Why not kita nggak buka juga gitu kan? Mari kita jalin konektivitas kita di Cape Town atau di jalur rempah-rempah ini gitu. Di Ambon kemarin saya sempat bertemu dengan Ketua DPR Kota Ambon dan saya sampaikan, Pak Ketua, bagaimana kalau kita coba membuka akses rempah-rempah itu? Jalur rempah Timur Indonesia kita bangkitkan kembali, jangan biarkan tertidur sehingga tidak ada bintang dari Timur Indonesia akan hadir. Insya Allah dengan terbukanya jalur rempah ini di Timur Indonesia akan muncul kembali bintang-bintang dari Timur Indonesia. Seperti halnya jalur sutra kita punya potensi. Kawasan Timur Indonesia ini punya potensi yang luar biasa dan kita semua harus bergandeng tangan. Jangan biarkan pandemi ini merongrong kita dan membuat kita mati suri. Apalagi sektor pariwisata harus bangkit, dan saya kira kolaborasi yang perlu kita kolaborasi antara beberapa daerah. Nah ini yang menarik Bu di sini. Saya pikir ketika daerah X Kesultanan Buton ini bisa terkoneksi dengan baik lewat jalur rempah itu mungkin bisa menjadi kekuatan bahwa Cape Town harus bisa hadir untuk kita semua. Artinya ini juga kesempatan kita ya untuk mulai, kalau kita belum lahir tapi kita sudah minimal sudah menjadi embrio embrio yang bertumbuh kalau bertumbuh, ibarat janin itu dia bertumbuh dan bertumbuh sehat dan kemudian nanti akan lahir. Kita berharap dengan terbukanya jalur rempah ini dia akan lahir dengan sempurna, tidak kurang satu apapun, ibarat bayi yang lahir sempurna lengkap, dan kita berharap Cape Town bisa lahir dengan terbukanya jalur rempah-rempah ini. Amin. Masya Allah, Oke sahabat itu bersemua, saya sangat kagum dengan Ibu. Terima kasih Bu. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, ya Allah. Jadi koja-koja kita ini sebelum kita akhiri, biasanya kami di segmentasi koja-koja ada closing statement Bu. Closing statement ini biasa harapan-harapan atau motivasi atau apa yang ingin dicapai ke depan supaya bisa kita dengar bersama untuk bisa kita saksikan. Silakan Bu, closing statement. Ya, sebagai closing statement saya berharap koja-koja ini bisa terus saya berharap koja-koja ini bisa menjadi salah satu wadah untuk kita saling memberi support lah ya. Saya sudah pernah ikut koja-koja yang pertama kalau saya nggak salah, Puadati di Metro Entertain. Di Metro, di Bau-Bau diundang oleh Abah, dan saya berharap koja-koja ini terus kita mendatangi setiap toko sehingga kita bisa melihat, mendengar, menyaksikan seperti apa sih mimpi setiap orang seperti apa atau bagaimana sih mimpi setiap tokoh yang memimpin. Itu penting, kenapa kita harus menyamakan mimpi kita untuk Cape Town ke depan. Yes. Untuk Sultra tangguh. Terima kasih banyak Bu closing statementnya. Dan baik sahabat itu bersemua, saya
akan berkunjung lagi ke tempat lainnya, ke daerah-daerah lainnya. Kita akan roadshow lagi di segmentasi Koja-Koja. Saya ucapkan terima kasih Bu, kami sudah diterima di sini. Sehat selalu, berkah menyelimuti Wakatobi dan ibu sekeluarga. Tetap like, komen, dan subscribe di sini hanya di For Real Marop Channel di Koja-Koja. Terima kasih.